Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat setiap kita umat Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kembali kita boleh merenungkan firman Tuhan, sehingga apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Yesus sendiri katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Kita rindu untuk berdoa sebelum kita melakukan segala sesuatunya, karena kita tahu Tuhan yang memberikan kehidupan buat setiap kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk jadi berkat bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sehingga oleh pelayanan kita melalui media sosial dengan cara membagikan renungan singkat ini, ada banyak umat Tuhan dipulihkan, ada banyak umat Tuhan diteguhkan imannya, dan ada banyak umat Tuhan terus berjalan dalam kebenaran yang memerdekakan. Karena itu bagikan kembali renungan singkat ini sehingga hidup kita boleh menjadi berkat buat orang lain untuk menguatkan mereka, ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat keberkatan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang sudah Tuhan jadikan bagi kami. Kami mau siapkan hari ini dengan memulai hari bersama dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang menuntun kami, karena firman-Mu adalah pelita kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami, sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-10, Mazmur pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Lihat perkataan Mazmur ini, ya. Saudara lihat perkataan dia. Mengapa engkau ya Tuhan berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada hal-hal terkadang di mana Tuhan, saya pakai bahasa kita sebagai manusia, membiarkan kita, anak-anaknya ada di dalam padang gurun, ada di dalam badai. Dan ini yang mesti menjadi landasan kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh, bukan hanya terus-menerus memakai kekuatan kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya kita mengerti bahwa ada kalanya Tuhan membiarkan kita. Kenapa Tuhan membiarkan kita? Sederhana, agar kita dewasa. Sama seperti kita orang tua, tatkala anak kita akan belajar berjalan, maka kita mulai lepaskan dia sedikit-sedikit gitu kan. Dia jalan 1 langkah 2 langkah jatuh, dia bangkit lagi. Tapi kita orang tua selalu ada di sisinya. Dia jalan lagi, pertama dia mulai jalan di dalam rumah, 1 langkah 2 langkah jatuh, kita bangkitkan, kita lepas lagi 3 4 langkah 5 langkah, dia mulai jatuh lagi, sampai nanti kita bawa dia keluar di jalan di depan rumah gitu kan, jalan yang agak sedikit kasar gitu kan, kita mulai jalan dia, lepaskan dia di sana. Dan terkadang saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan memang buat hal seperti itu. Dan ini yang pemazmur alami. Pemazmur bilang dalam Mazmur 10 ayat yang pertama, Tuhan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Karena ada kalanya Tuhan membiarkan kita agar kita terus berjuang. Kita gak jadi anak-anak gampangan yang ada masalah dikit kecewa, ada masalah dikit mundur, ada masalah dikit diproses sama Tuhan, kita gak lihat pertolongan Tuhan, kita akhirnya lari cari Tuhan yang lain. Bayangkan saudara dikasih dalam Tuhan, itu Tuhan tidak mau. Sehingga akhirnya ada kalanya Tuhan membiarkan kita dewasa. Disinilah iman kita bertumbuh. Disinilah iman kita bertumbuh. Disinilah iman kita menjadi dewasa. Seringkali kita gak ngerti jalan-jalan Tuhan. Kita ngalamin masalah, Tuhan seakan-akan gak jawab doa kita. Kita berdoa buat suami kita, kita berdoa buat istri kita, kita udah berdoa buat anak-anak kita, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Kita udah berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, kita berdoa udah buat usaha kita, seakan-akan Tuhan tidak buat sesuatu. Kenapa? Karena kita gak mengerti jalan-jalan Tuhan, saudara. Jangan berusaha
mencari tahu kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Firman Tuhan sudah menyingkapkan kepada kita dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tingginya itu dari langit ke bumi. Cara kita berpikir dengan cara Tuhan berpikir, jalannya Tuhan dengan jalannya kita, rencana rancangan Tuhan dengan rencana rancangan kita, itu jauh berbeda. Itu sebabnya kalau ada sesuatu yang tidak kita mengerti terjadi dalam hidup kita, jangan ngotot untuk mengerti, tapi belajar berserah. Belajar percaya. Tuhan, aku percaya sekalipun aku menghadapi masalah ini, Engkau belum buka jalan, tapi aku tahu Engkau tidak pernah membiarkan aku berjalan sendiri. Itu dong, baru dewasa. Iya kan? Jadi kalau kita berdoa dan Tuhan belum jawab doa kita, kita cuma mau bilang, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan belum izinkan saya melihat jawaban doa. Saya percaya ini sedang diproses oleh Tuhan dalam kehidupan saya, yang akhirnya membuat saya dewasa dan tetap terus percaya bahwa saya akan melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saya. Sedang dikasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau sedang berjalan, merasa berjalan ditinggalkan oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau merasa kayak Tuhan tidak dengar doamu. Mungkin hari-hari ini kau dalam bergumul rumah tangga, kau bergumul dalam usaha, kau bergumul dalam kesehatanmu, dan kau berkata, Tuhan kayaknya gak dengar doa saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada kabar baik yang harus kita tahu. Bahwa terkadang Tuhan membiarkan kita, bukan Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan tersengaja membiarkan kita agar kita bertumbuh dewasa. Tuhan sengaja membiarkan kita agar kita melihat bahwa di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Dan kalau padang gurun itu memang harus kita lewati, padang gurun itu harus kita jalani. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dari kejauhan Tuhan melihat kita. Dari kejauhan Tuhan menjaga kita. Dari kejauhan Dia terus memantau kita. Dan ini yang membuat kita tetap percaya diri dalam menjalani hidup di masalah kita, pergumulan kita. Karena kita tahu kita tidak pernah berjuang sendiri. Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan melihat kita dari jauh dan siap untuk menolong kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami datang kepadamu. Ampuni kami kalau kami tidak menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini, kalau kami sering kali merasa Tuhan membiarkan kami berjalan seorang diri, kalau hari-hari ini kami sedang merasa, bahkan sedang mengalami suatu keadaan di mana kami melihat sungguh tidak ada pembelaan dan pertolongan Tuhan. Tapi hari ini kami mendengarkan firman-Mu, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan memantau, Tuhan melihat kami dari kejauhan dan siap menolong kami. Sekalipun yang kami rasakan terkadang Tuhan membiarkan kami, sekalipun yang kami rasakan terkadang Tuhan meninggalkan kami. Tapi hari ini kami tahu apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Perkataan firman-Mu ya dan amin. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan Engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan Engkau. Dan hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan sedang mendidik kami, Tuhan sedang mendewasakan kami, Tuhan sedang membentuk karakter kami untuk kami tetap selalu bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap terus berjalan dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan tetapkan langkah hidup mereka. Tuhan arahkan dan tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah. Mohon belas kasihan Tuhan bagi hidup mereka. Sembuhkan mereka ya Bapa, sehingga mereka mengalami kesembuhan mujizat yang mereka terima daripada kematian-Mu di kayu salib. Dan hamba berdoa buat yang lemah, yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk berjalan sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu memantau kita, Dia melihat kita dari kejauhan dan siap menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita.